هدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini insyaallah akan membahas rukun sholat yang kelima, yakni ruku. Ar-ruknul khamis ar-ruku. Rukun yang kelima daripada rukun-rukun sholat yang 13 adalah ruku. Ruku itu maknanya lughatan al-inhina, cenderung ke depan, itu disebut namanya inhina, itu ruku menurut bahasa. Tak diberikan batasan seberapa ukuran inhinanya, pokoknya asal cenderung ke depan, ruku lah itu menurut bahasa. Wa syar'an, adapun menurut syara, yang dimaksud dengan ruku inhinaul musalli, cenderung ke depan, tunduk ke depan orang yang sholat, bila inhinas, dengan tidak ditekuk lututnya. Kalau ditekuk lututnya itu tidak ruku namanya. Misalnya gini, ini lurus tetap, badannya aja yang membungkuk tanpa inhinas. Tapi kalau gini dia, ini bukan ruku namanya. Ininya ditundukkan tapi lututnya dibengkokkan ke depan. Itu namanya inhinas. Kalau ini tidak sah sebagai ruku. Ruku itu badannya aja yang dibungkukkan ke depan, tapi lutut tetap posisi berdiri, jangan ditekuk dia. Itu. Cuman seukuran apa sah tunduk ruku itu? Ada batasannya. Bihaisu, sekira-kira, tanalu rohatahu rukbate, sekira-kira dua tapak tangannya mencapai dua lututnya. Segitulah ukuran sah tunduk untuk ruku. Walaupun mungkin terlihat oleh kita belakangnya itu tidak lurus, masih ngangkat begini. Asalkan pokoknya telapak tangan itu diperkirakan sampai ke lutut, sah, sudah bungkuknya sebagai ruku. Ini saya contohkan ya. Ini tapak tangan saya, ini lututnya ini. Saya letakkan tapak tangan ke lutut. Belakang saya macam mana? Lurus atau kepala saya masih ke atas? Saya ke atas ya. Kira-kira begini sah ini rukunya. Rata begini, ini sunat. Bukan syarat, bukan wajib, enggak. Rata, afdol. Karena Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah, istri baginda Rasulullah kalau ruku belakang Nabi itu seperti satu keping papan, lurus dia, tidak begini, tidak menukik ke bawah. Kita kadang-kadang kita lihat ada orang sembahyang terlalu nukik dia, gini. Ada pula gini,
dongak dia. Nah, kalau Nabi enggak, rata. Belakangnya seperti satu keping papan. Sekira-kira kalau diletakkan satu kodah air, satu mangkok air, enggak tumpah. Menandakan apa itu? Nah, ratanya belakang tuh. Nah, ini tapi ruku yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini bukan menyatakan ruku yang menjadi syarat sah. Itu ruku untuk menyatakan afdol. Adapun ruku yang menjadi syarat sahnya ruku, sekira-kira tangan itu tapaknya diletakkan di atas lutut sampai udah sah, walaupun belakangnya belum rata. Nah, gini, ini nyampe ini lutut saya, ini udah saya pegang ini. Nah, kan nggak rata nih. Kalau kita lihat ada orang sembahyang begini, jangan dibilang nggak sah sembahyangnya. Nggak sah itu, masa kepalanya sama tulang belakangnya nggak rata, mana sah itu? Jangan dibilang nggak sah, nggak afdol. Ya siapa? Bukan tidak sah, tapi tidak afdol. Sahnya sah, asal pokoknya dia tunduk ke depan, sekira-kira tapak tangannya diletakkan ke lutut sampai, walaupun belakangnya itu mendongak tidak rata, itu sah, cuman kurang afdol. Pengertian bahasa bihaisu yanalu rohatahu, bihaisu itu maksudnya meletakkan tangannya ke lutut itu tidak menjadi syarat. Itu hanya untuk menyatakan seukuran apa tunduk yang sah jadi ruku. Sekira-kira tunduknya itu jika diletakkan tapak tangannya ke lutut, yanalu, sampai. Bukan berarti ketika ruku wajib meletakkan tapak tangan ke lutut, enggak. Itu enggak syarat, enggak wajib. Meletakkan tapak tangan ke lutut sunat, tidak wajib. Yang wajib itu tunduknya itu. Cuman seukuran apa tunduk yang wajib? Seukuran apa tunduk yang sunat? Seukuran apa tunduk yang makruh? Kalau tunduk seukuran yang wajib, sekira-kira tapak tangan diletakkan ke lutut sampai, sudah sahlah rukuknya, walaupun belakangnya tidak rata. Tapi rukuk yang afdol bukan sekedar sekira-kira diletakkan tapak tangan ke lutut sampai, enggak, tundukkan lagi ke bawah, sekira-kira belakangnya lurus sama kepalanya, itulah rukuk yang afdol. Adapun rukuk yang makruh, nukik makin ke bawah, itu makruh itu. Nah, jadi ada orang sembahyang gitu. Kenapa Bapak kok kayak gitu? Enak, sambil bunyi belakang kertak gitu. Sudah kurasa. Ya, kalau mau olahraga nanti aja saya sembahyang. Jangan sambil sembahyang olahraga. Nah, udah paham ya, Bu? Nah, iya. Apakah wajah menghadap kiblat atau mata kita menghadap kiblat? Pandangan mata sepanjang sholat tempat sujud, kecuali ketika waktu membaca tasyahud. Illallah, ketika pandangan mata itu ke telunjuk, karena ketika illallah telunjuk diangkat. Ketika bersamaan mengangkat telunjuk, bersamaan itu pula lah pandangan mata kita ke telunjuk itu. Ketika rukuk tadi, ketika mata menghadap tempat sujud. Iya. Sepanjang kita sholat dari awal takbiratul ihram
itu pandangan mata ke tempat sujud, kecuali ketika ilallah. Jadi kalau udah kecuali ketika ilallah, termasuk ketika ruku, ketika berdiri, ketika i'tidal, itu tentu tepat ke tempat sujud. Jangan ke kaki. Ada juga orang waktu ruku nengok kaki dia. Ke tempat sujud. Tidak juga ke depan. Hanya karena pertimbangan depan kita itu Ka'bah. Ini sembahyang di depan Ka'bah nih. Jadi dia sepanjang sembahyang nengok ke Ka'bah. Karena kan pahala besar nengok Ka'bah. Jadi sembahyang nengok ke Ka'bah. Bahkan ketika ruku pun ini. Cuman ketika sujud aja lah nggak bisa. Kalau nengok Ka'bah nggak bisa sujud ya, karena keningnya harus kena ke sujud. Selebihnya nengok Ka'bah aja deh. Anda ketika sholat bahkan di depan Ka'bah, pandangan mata tetap ke tempat sujud. Kenapa? Karena ini lebih menggambarkan ketawadukan kita saat kita berhadapan dengan Allah. Ini misalnya bertamu, mau ke rumah, bertamu di rumah calon mertua, Bu. Bertamu ke rumah calon mertua, disambut mertua lah pula kan. Oh, masuk nak, masuk. Cerita-ceritalah sama mertua. Kira-kira ceritanya nengok muka mertua aja gitu, atau kita tunduk, sekali-sekali nengok tapi selebihnya tunduk. Mana lebih sopan kita? Nengok muka calon mertua tuh aja atau nunduk? Biasanya tak berani awak, apalagi masih calon. Tunduk, malu-malu, segan awak. Di mana tinggal nak? Oh, Ledda Sujono. Persisnya gang apa? Gang apa Tamrin? Ini calon mertua yang nanya nih. Iya Pak. Apa kerja? Ini Pak. Nah, sambil tunduk. Itu menggambarkan kita tawaduk kita. Tapi kalau kita tatap begini, ngeri. Ngeri kali calon menantuku ini, nggak bisa lah ini. Belum jadi aja udah berani dan yang muka aku menatap. Ya udah jadi malah bentak-bentak aku ini. Itu sama mertua calon, apalagi sama Allah. Walaupun bukan berarti Allah di depan kita, itu kan depan itu lambang kita munajat kepada Allah. Makanya ketika kita sholat, andai ada yang harus kita ludahkan, jangan meludah ke depan. Nggak sopan sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan di depan kita, tapi ini tempat kita menghadap, tempat kita munajat. Tidak sepantasnya itu kita ludahi. Jangan juga ke kanan, karena di kanan kita itu ada malaikat. Tapi kalau meludah ke sebelah kiri, karena malaikat yang ada di sebelah kiri saat kita sholat dia menjauh. Kalaupun yang dekat itu qarin. Nah, kalau qarin itu jin yang memang diciptakan Allah dan selalu menyertai kemanapun kita berada, maka disebut qarinus. Qarin itu yang selalu menyertai. Muqaronah, menyertai. Muqaronah takbir sama niat dengan takbir, berarti kan bersertaan, serentak antara takbir dengan niat. Nah, ini juga qarin, muqaronah juga itu, selalu menyertai dimanapun kita berada. Cuman dia dia jahat. Jadi diciptakan Allah dia dari jenis jin yang selalu bersama dengan kita, yang selalu membisik-bisikkan yang buruk, yang jelek kepada kita. Makanya kalau ada orang sudah meninggal, tiba-tiba masuk, suaranya mirip kayak yang sudah meninggal, jangan kita pikir ruhnya itu masuk ke badan yang kesurupan ini. Tidak ada. Orang udah meninggal, di mana ditaruh Allah Ta'ala ruhnya? Tergantung dia orang baik apa orang jahat.
Kalau dia orang baik, di iliyin, raudhah min riyadil jannah. Udah sedang di sana, ngapain pula gentayangan dia masuk-masuk ke badan orang? Kurang kerjaan itu. Enggak maulah kita. Udah enak kok ditempatkan Allah, ngapain gentayangan ke bumi lagi? Mencari-cari sasaran mau masuk-masuk ke badan orang, enggak ada itu. Kalau dia orang jahat, ditaruh Allah di sijjin, tersiksa dia di sijjin. Nah, itulah hufrah min hufarin niran. Orang yang dipenjara, disiksa di sana, tak akan bisa keluar. Jadi jangankan penjara alam barzakh, penjara dunia aja, orang yang karena kejahatannya sehingga divonis masuk penjara, meninggal aja omaknya, mau keluar, jenguk untuk yang terakhir kalinya, itu nggak dikasih kalapasnya itu. Karena resikonya tinggi. Ya, kalau larikan diri nanti dia sampai tanggung jawab. Nggak dikasih itu. Udahlah, apa boleh buatlah. Tak jumpa lah kau sama mak kau untuk yang terakhir kali. Iya begitu. Enggak mudah lah itu. Ya jangan pula masa gayus tambunan dulu. Kalau itu pula bisa nonton bang. Dia pun nonton bola ya. Nah, itu lain lah kalau itu. Tapi kalau peraturannya berat itu bisa keluar. Itu penjara dunia aja pun nggak bisa keluar. Apalagi penjara alam barzakh. Nah, jadi nggak semudah itu dia bisa keluar ruh tadi dari sijjin itu. Jadi siapa itu yang masuk ke badan orang tuh? Itu qarinus su tadilah, jin yang selalu menyertai orang tuh. Makanya nggak usah heran kita bisa buka trombo dia Pak Sarul, bertrombo dia, suaranya mirip kayak suara atuk yang meninggal tuh. Sangkawa memang atuk yang datang, mak, atuk datang mak. Nah, masuk dia ke badan si anu mak katanya. Suaranya mirip. Kenapa suaranya mirip? Pandai dia memirip-miripkan suara. Sejak lahir pula sudah bersama dengannya. Bisa ditirunya suaranya. Kemudian sejak lahir pula dia sudah bersamanya. Tahu dia sejarah macam mana kehidupan tuh. Nah, jadi buka trombo pun bisa dia. Keturunan ini dari sini, dari unyang ini segala macam. Nah, tahu dia itu semua. Nah, jadi karena memang persis, kadang-kadang kita yang ngaji pun agak goyang juga itu. Betulnya kayaknya ini. Jangan goyang ibu. Tak ada itu. Bukan unyang tuh yang masuk, bukan atuk tuh yang masuk. Jadi siapa? Korinnya si atuk tuh. Makanya kenapa kalau adalah kita bilang hantu ya, itu kan keluarnya dari mana itu? Dari mana dia keluar? Dari kuburan. Begitu meninggal, nah, dari kuburan itu dia keluar. Kenapa? Karena jasad orang itu dikubur di situ. Dia masih ingin bersama dengannya. Makanya dari situlah dia keluar. Nah, jadi itu jin itu nggak ada itu. Jin yang menyertai orang itu. Jadi jangan mau kita percaya. Kalau kita percaya sama jin yang qarinus su tadi, maka alamat disesatkan nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau meludah ke kiri, karena malaikat sebelah kiri menjauh. Kalaupun ada qarinus su. Qarinus su itu sejenis jin. Enggak apa-apa, kalaupun dia enggak mau pergi kan ludah, biarin aja. Jadi tempat munajat kita jangan kita ludahi. Enggak sopan kalau kita ludah ke depan. Jadi walaupun kita sembahyang di depan Ka'bah sekalipun, tidak disunatkan kita nengok Ka'bah. Ketika sholat, pandangan mata kita tetap ke tempat sujud. Bahkan andai Rasulullah Nabi Muhammad masih hidup, lantas dia jadi imam, kita sholat di belakangnya, apakah kita melihat Nabi atau kita melihat ke tempat sujud? Tetap kita melihat ke tempat sujud, tidak melihat Nabi. Padahal Nabi itu kan ibadah ya. Tapi ketika sholat tetap pandangan mata ke tempat sujud, tidak melihat badan Nabi dari belakang Nabi. Nggak usah. Sampai begitu. Walaupun ya kayaknya kalau melihat Nabi sembahyang enggak lagi lah ya. Nabi udah meninggal kok.
Ini umpama Nabi masih hidup. Syurutur ruku', syarat-syarat sah ruku'. Ada 6 syaratnya. Nah, ini ngapal yang 6 ini lah yang kadang-kadang agak payah. Syaratnya ada 6. Rukun 13-nya hafal. Tapi setiap satu rukun ada syaratnya. Menghafal syarat inilah agak sabar-sabar sedikit. Yang pertama, syarat sah ruku' itu ayyasihha ma qablahu minal arkan. Sah yang sebelum ruku' daripada rukun. Rukun sebelum ruku' sah, baru sah ruku'nya. Tapi kalau rukun sebelum ruku' enggak sah, maka ruku'nya pun menjadi tidak sah. Apa contoh? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat pas, baca doa iftitah. Entah galau, entah banyak pikiran, bisa pula melompat, lupa Fatihah. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Fatihahnya belum, lupa, galau ini. Habis itu siap ayat, ruku' lah dia. Allahu Akbar. Di ruku' tuh ingat, ya Allah, Fatihah belum dibaca. Masya Allah. Dalam hati, kira-kira meninggalkan Fatihah ini sengaja apa enggak? Enggak sengaja, namanya lupa. Galau tadi kan, lupa. Karena lupa meninggalkan rukun sholat Fatihah, itu tidak sampai membatalkan sholat. Sholat enggak batal, tapi apa harus dilakukan? Begitu ingat di rukuk kita belum baca Fatihah, ada yang bilang, Ustadz, teruskan aja, nanti ditempel sujud sahwi katanya. Yakin Bu gitu hukumnya? Iya Ustaz. Oh, pede kali Bu. Pede kali Bu bilang yakin. Ya kan menurut saya, kalau salah ya Ustaz betulin lah katanya. Baik. Apa hukumnya sujud sahwi? Sunat. Sunat ya Bu? Sunat. Oke. Apa hukumnya baca Fatihah? Wajib, rukun. Masa iya sih yang rukun bisa ditempel sama yang sunat? Besaran lubangnya dari penempelnya masih bocor juga Bu. Oh iya ya. Nah, jadi gimana Ustaz? Ya. Ada lagi yang bilang lanjutin aja Ustaz. Nah, jadi tapi Fatihah nggak ada. Ya udah, nanti ditambah 1 rakaat lagi katanya. Oh. Jadi ya itu pun masih salah. Jadi yang betul gimana Ustaz? Wajib baca Fatihah yang kita lupa. Wajib dibaca Fatihah yang lupa. Di mana tempat baca Fatihah? Boleh di ruku? Enggak boleh. Letak Fatihah di mana? Di berdiri. Ya baliklah. Supaya sah Fatihah itu dibaca, ya di berdiri, karena dibaca waktu ruku mana sah. Ya berdiri balik dia, tegak baca Fatihah. Siap baca Fatihah, ayat gimana ayat? Tadi kan udah dibaca ayatnya. Kalau tak ada Fatihah, maka tak hasil ayat. Berarti bacaan ayat yang sudah dibaca hukumnya macam hukum belum. Itu tak mendapatkan pahala sunatnya karena tidak sesuai dengan tertibnya. Nah, jadi kalau mau ibu dapat pahala, ulangi balik ayatnya yang tadi nggak sah itu. Setelah diulang ayatnya supaya dapat pahala sunat, ruku gimana ruku? Belum sah ruku jika sebelum ruku belum sah. Karena syarat baru sah ruku itu sah yang sebelum ruku daripada rukun. Apa rukun sebelum ruku? Fatihah. Kalau Fatihahnya nggak sah atau nggak dibaca, maka ruku yang kita lakukan juga belum sah. Karena rukunya belum sah, setelah kita berdiri baca Fatihah, diulang lagi ayatnya supaya dapat pahala sunat, balik ruku enggak? Balik ruku enggak? Balik.
Tadi udah ruku Ustaz, ruku yang tadi belum sah sehubungan karena Fatihahnya belum dibaca. Jelas ya Bu ya? Nah, sehingga balik lagi ruku. I'tidal, sujud, lanjut sampai habis. Cuman nanti sebelum salam setelah tahiyat akhir sunat sujud sahwi. Loh, nempel yang mana Ustaz? Tapi udah balik, udah jadi baca Fatihah, udah diulangi lagi ruku. Jadi yang mana yang ditempel Ustaz? Yang ditempel itu silap kita ruku sebelum Fatihah. Karena kalau sengaja belum baca Fatihah dia ruku, itu berarti sengaja tidak melakukan tertib. Ini batal sholatnya. Tapi karena kita rukuknya nggak sengaja meninggalkan Fatihah, ini nggak sampai membatalkan sholat, tapi cacat pasti terjadi. Maka cacat yang nggak sengaja rukuk sebelum Fatihah itu, itulah yang kita tempel dengan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Mungkin nggak kejadiannya ini? Mungkin. Ada lagi yang nanya, Ustadz, itu kalau ingatnya di ruku, kalau ingatnya di sujud gimana? Sama aja. Kalau ingatnya di sujud ya sama, wajib baca Fatihah. Karena Fatihah tempatnya berdiri, ya wajib berdiri baca Fatihah. Yang setelah itu sebelum Fatihah tadi, ruku, i'tidal, sujud, lam yu'tad dabi. Itu tak dihitung, dianggap belum dibikin karena tidak sesuai dengan tertibnya. Kalau belum baca Fatihah, rukuknya enggak sah. Kalau belum ruku, i'tidalnya tidak sah. Kalau enggak sah i'tidalnya, maka sujudnya juga belum sah. Ulang semua lah. Berdiri, baca Fatihah, ulangi ayat, ulangi semua sampai ke sujud. Berarti wajib dia ruku lagi, wajib i'tidal lagi, wajib sujud lagi. Yang tadi itu tidak ada hitungan. Nanti sunat ditempel sujud sahwi. Jadi Ustaz, kalau sholat berjemaah ya, si imam menyangkut membaca Fatihah, balik lagi begitu Ustaz. Maka yang ketiga nyangkut juga, tapi langsung ihdinas siratal mustaqim. Haknya hak kecil dibikinnya. Gitu aja nyambung. Yang Bukan yang nggak menyambung deh Ustaz. Oh. Ihdinas siratal mustaqim nggak menyambung. Gitu aja. Berhenti, lagi. Terus yang ketiga nyambung. Ihdinas siratal mustaqim lagi ada waktu putus dia. Putusnya, ada breaknya ya. Iya ya. Jadi kalau putusnya itu tidak lama, enggak sampai memutuskan mualat daripada Fatihah atau ayat demi ayat atau kalimat demi kalimat, ini masih sah sekiranya enggak lama. Nah, kalau enggak. Tapi kalau lama dia. Dinas siratal mustaqim, itu enggak boleh. Kalau ihnya berhenti lama baru dinas siratal mustaqim. Nah, itu enggak boleh. Berulang deh, itu berulang. Iya. Sampai yang ketiga. Yang ketiganya lanjut. Nah, ya udah. Dinas siratal mustaqim. Berarti berjarak lah, ada sedikit breaknya ya. Nah, kalau jaraknya tadi sedikit nggak apa-apa. Tapi yang pertama karena berhenti nggak bisa. Yang kedua nggak bisa. Yang ketiga nyangkut sedikit. Berhenti sebentar, sedikit aja. Nah, kalau sedikit berhentinya itu masih sah Fatihahnya. Tapi kalau lama dia. Dinas siratal mustaqim. Nah, kalau itu nggak bisa. Karena sempat putus lah lama. Tapi kalau dinas siratal mustaqim. Nah, masih breaknya sebentar. Nah, belum putus mualat Fatihah. Nah, ini nggak apa-apa, lanjutkan aja. Nah. Baik. Ada lagi yang nanya, Ustadz, gimana kalau ingatnya nggak baca Fatihah setelah kita berdiri rakaat kedua Ustadz? Ini posisinya lagi baca Fatihah nih Ustadz, rakaat kedua.
Di situ baru ingat, dalam hati, Fatihah rakaat pertama lupa, ya Allah. Nah, apa yang harus dilakukan Ibu? Kalau batal nggak batal sembahyang, nggak batal, masih aman. Cuman walaupun sembahyang nggak batal, tapi apa yang harus dilakukan? Lanjut terus, kayak rakaat kedua. Mana sah yang pertama? Ada ibu-ibu yang bilang, baliklah Ustaz. Balik kemana? Berdiri. Tapi udah berdiri Bu nih. Kemana baliknya coba? Baliklah Ustaz. Balik kemana saya bilang? Balik berdiri Ustaz. Ya ini lagi berdiri. Macam mana baliknya coba? Nah, jadi bukan balik, berdiri. Rakaat pertama tak dihitung karena nggak ada Fatihah. Rakaat yang kedua ini itulah jadi rakaat yang pertama. Jadi nanti dia nambah 1 rakaat. Sehingga penampakan orang kalau sholat isya berapa rakaat lah ini? 5 penampakan orang. Tapi secara hukum kita 4. Sehubungan rakaat pertama lupa Fatihah nggak dihitung. Bu, andai ibu lah bertamu di rumah orang, terjadilah seperti ini, menambah 1 rakaatnya, pede nggak ibu? Ini orang banyak di sini, kita cerita. Enggak berjemaah sendiri. Orang tuh cerita-cerita kita sembahyang. Ya sekali waktu kan orang tuh nengoki kita juga kan. Nah, sambil cerita nengok kan gitu. Kira-kira ibu pede nggak nambahnya? Pede nggak pede, wajib pede. Kalau ibu nggak pede, terakhir ibu nggak nambah, kemudian duduk tahiyat akhir, salam, berarti rakaatnya baru 3, batal sembahyang kalau salam di situ. Nah, jadi wajib pede ketika itu. Terserah kalian lah mau cakap apa. Yang penting sembahyangku sah. Yang bertanggung jawab atas sholatku ini aku, bukan kalian. Jadi kalau kalian berkomentar, aku kasih tahu. Kalau kalian nggak komentar ya aku pun diam. Salam lah ibu. Jangan kegeeran. Bu, jangan salah paham ya. Tadi ibu tengok aku sembahyang 5 kan? Enggak tahu ya. Enggak perhatian juga katanya. Oh Allah, awak udah takut diperhatikan kan? Itu kegeeran namanya. Enggak usah. Tapi kalau ditanyanya, kok lebih sembahyangnya 5 katanya? Iya. Rakaat pertama lupa aku nggak baca Fatihah karena galau. Jadi lupa nggak baca Fatihah, baru ingat setelah aku berdiri rakaat kedua. Makanya rakaat pertama karena nggak ada Fatihahnya nggak dihitung lah. Yang kedua tuh lah jadi pertama, yang ketiga jadi kedua, yang keempat jadi yang ketiga, yang kelima lebih tuh itulah yang keempat. Begitu. Karena waktu malam Sabtu tanggal 20, tanggal 19 ya. Tanggal 19, walaupun terlambat Ustadz tuh macet katanya. Itulah kaji kami, dijelaskan Ustadz tuh. Ibu nggak datang waktu itu? Enggak. Itulah. Kalau ibu datang, itulah hukumnya. Pas sudah dikaji, inilah kasus kejadian sama aku 3 hari kemudian. Alhamdulillah masih ingat aku hukumnya. Inilah untung yang ngaji malam nih. Yang nggak ngaji malam nih nggak tahu saya dapat apa enggak. Syukurnya ngajilah kita malam nih. Ya. Kalau sholat niatnya 2 rakaat. Tadi karena kalau berdiri lagi gitu kan. Rakaatnya ketiga. 3 jadinya dia. Ingatnya 3 kapan? 3. Kita duduk atau kita terusin aja? Oh iya, ingatnya waktu berdiri. Udah berdiri. Oh ya lebih gitu ya. Iya. Begitu tahu kita lebih turun. Begitu sadar kita lebih, padahal lagi baca Fatihah nih. Iya kan na'budu ya kan nasta'in. 3 ya Allah, kan gitu kan dalam hati. Udah berhentikan Fatihah, segera kita turun untuk baca tahiyat akhir. Kemudian setelah tahiyat akhir, sebelum salam sunat sujud sahwi. Sujud sahwi nempel yang mana? Silap berdiri. Karena kalau sengaja kita tahu udah 2, tapi kita sengaja nambah 1, batal nggak nih? Batal. Tapi ini kan karena galau tadi, nggak sengaja. Karena nggak sengaja tidak batal, tapi walaupun tidak batal tetap cacat. Makanya cacatnya sunat ditempel sujud sahwi. Jadi jangan diterusin. Setelah ingat nerusinya itu jadi batal.
Setelah ingat kita nggak segera turun, kita teruskan, neruskan setelah ingat, itu yang menjadikan sholat batal. Gimana kalau pas jemaah Al-Fatihahnya ketinggalan pas rukuk baru ingat? Oh iya, tadi kan contohnya sholat sendiri. Ini gimana kalau sholat berjemaah? Apalagi imamnya enak pula suaranya kan. Bikin kita lupa terakhir. Sur kali dengarkan Fatihah imam. Begitu Allahu Akbar imamnya. Apa ruku? Waktu ruku tuh di situ pula datang. Ya Allah lupa Fatihah. Atau ragu-ragu. Tadi udah baca Fatihah apa belum ya? Diingat-ingat di ruku tuh. Saking asyik tadi dengarkan bacaan ayat imam, tak ingat-ingat juga. Kalau kita ragu sudah atau belum, hukumnya sama dengan belum. Tadi kalau sholat sendirian wajib balik berdiri kan gitu. Tapi kalau sholat berjamaah, karena kita sudah terikat sama imam di ruku, karena makmum kan wajib ikut imam. Sekarang udah ikut nih di ruku, maka nggak boleh kita balik untuk baca Fatihah. Teruskan aja, udah terlanjur ruku ya udah terusin. Cuman rakaat yang ini tidak dihitung. Nanti imam salam kita wajib nambah 1 rakaat. Ini lebih harus pede lagi kita. Apalagi ibu di tengah-tengah, di belakang ada orang, di kanan ada orang, di kiri ada orang. Tidak masbuk, takbirnya awak pun duluan dari yang lain. Tiba-tiba salam imam ibu berdiri. Hai, orang gini semua. Makanya ibu aliran lain. Ini mazhab apa nih? Mazhab baru ini. Ya? Tunggu dulu. Wajib pede nggak ini? Wajib pede. Diri aja. Usah pikirkan pikiran orang. Kalau bertanya orang tuh jawab. Kalau tak bertanya diam aja. Pura-pura nggak tahu aja kita. Tanya dia, Bu. Sambil senyum-senyum. Kenapa kok sampai 5? Oh, lupa aku Fatihah rakaat pertama. Terlanjur ruku. Harusnya kalau sholat sendirian balik. Tapi karena berjemaah sudah terikat sama imam tak boleh balik. Tapi rakaatnya karena nggak ada Fatihah nggak dihitung, maka aku tambahlah 1 rakaat. Oh begitu rupanya hukumnya Ustaz. Apa Bu kalau kayak gitu kejadiannya? Iya, nggak datang ibu malam Sabtu tuh, enggak. Itu aku datang, dicoba Tuhan sama aku, sanggup nggak ngamalkan kaji yang sudah dipelajari. Inilah kasusnya. Tapi alhamdulillah aku pede. Untung ibu nanya, dapat ilmu ibu. Gara-gara aku lupa kata. Sujud sawi kah? Nggak usah sujud sawi. Kenapa nggak usah sujud sawi? Karena silap kita nggak baca Fatihah di posisi kita ikut imam. Maka kesilapan kita itu ditanggung imam sehingga nggak perlu kita sujud sahwi. Jelas ya? Nggak usah sujud sahwi nih, nggak usah. Yang sujud sahwi itu kalau kesilapan yang terjadi kepada kita di posisi kita tidak lagi berjemaah sama imam. Contoh, Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Assalamualaikum warahmatullah. Kita belum salam. Begitu imam salam yang kedua, ada mercon. Duar, ibu belum salam, terkejut, lantas latah pun datanglah, merepet dari situ, kurang ajar katanya. Tapi tidak panjang merepetnya, cuman kurang ajar gitu aja. Atau katanya misalnya, itu kan kalimatnya nggak panjang, sementara dia bercakap di posisi tidak sengaja, karena tak sengaja dan tak panjang. Itu tidak batalkan sholat, tapi sholatnya tetap cacat dengan cakap yang sikit tuh, nggak sengaja. Maka sunat ditempel dengan sujud sahwi. Loh,
Ustadz kok sujud sahwi? Ya karena kita nya itu setelah imam salam. Karena salam imamnya. Berarti kita silap itu terjadi tidak di posisi jadi makmum lagi. Sehubungan imam sudah salam. Nah, ketika itu kita sunat sujud sahwi. Jadi jangan salam dulu, sujud sahwi dulu kita. Allahu Akbar 2 kali. Duduk lagi, sujud sahwi yang kedua, kemudian kita duduk baru salam. Tapi kalau di posisi kita masih berjemaah sama imam, saat duduk imam Allahu Akbar, kita pun duduk, belum sempat pun baca tahiyat akhir, tiba-tiba mercon tadi bunyi, lantas kita pun bercakap, tapi nggak panjang cakapnya, nggak sengaja, itu tak batal. Nah itu terjadi di posisi kita sedang mengikut imam. Nah kalau ini tak usah ibu sujud sahwi, nggak usah. Nah kenapa? Karena kesilapan itu terjadi saat kita berjemaah dengan imam, maka tak usah sujud sahwi, nah ditanggung oleh imam. Bisa paham ya Bu ya? Ini syarat yang pertama. Jadi fa idza lam yasihha fama ba'dahu laghun. Apabila belum sah yang sebelum Fatihah, fama ba'dahu, yang sebelum ruku', fama ba'dahu laghun. Maka apa yang setelah ruku' itu lagho, kosong, tak masuk hitungan. Nah, makanya macam tadi lupa dia baca Fatihah, dia ruku', dia i'tidal, dia sujud. Di sujud tuh ingat, maka yang setelah ruku', bahkan ruku'nya juga itu kosong, enggak dihitung. Berarti ruku'nya tidak sah, i'tidalnya tidak sah, sujudnya pun tidak sah. Karena dia wajib balik berdiri untuk baca Fatihah, ulang sunat ayatnya, maka diulang semuanya. Rukuknya diulang karena tadi nggak sah rukuknya, i'tidalnya juga diulang karena nggak sah i'tidalnya, sujudnya juga diulang. Ila an ya'tiya bimislih fir raq'atil taliyah, sehingga ia melakukan semisalnya pada rakaat yang berikutnya. Jadi kalau sampailah dia melakukan semisalnya, semisal yang ditinggalkan. Tadi yang ditinggalkan apa? Fatihah. Udah berdiri dia ila raq'atis taliyah, di rakaat yang berikutnya. Berarti rakaat yang kedua. Sampailah dia melakukan seumpama yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan apa tadi? Fatihah. Itu dilakukan di rakaat berikutnya. Berarti di rakaat yang kedua misalnya. Maka dari mulai ruku yang sebelum Fatihah tadi, yang belum baca Fatihah, dimulai dari ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud kedua, itu tidak dihitung. Maka berdiri dia saat rakaat yang kedua ini, itu jadi berdiri rakaat yang pertama, seolah-olah balik lagi dia berdiri kepada rakaat yang pertama. Yang di tengah-tengah ini, dari mulai ruku sampai ke sujud yang kedua, itu tidak masuk hitungan, sehingga dia kembali kepada rakaat yang pertama. Maka rakaat yang kedua berdiri ini, itu dihitung sebagai rakaat yang pertama. Baca Fatihah ini, itu hitungannya baca Fatihah rakaat yang pertama. Berarti rakaat yang pertama tadi dari mulai ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud kedua, itu enggak masuk hitungan, dianggap lagho, kosong, enggak masuk hitungan. Paham tuh ya? Oke. Jam berapa Bu? Jam 10. Seginilah dulu ya. Ngambil berkat aja lah kita. Ini penutup sama saya ya. Iyalah. Iya boleh. Kalau misalnya sujud sahwinya kita yang lupa Ustaz, Oh. biasa enggak berburu salam baru ingat gitu Ustaz. Oh iya. Misalnya tadi udah rencana nih. Iya. Tahu kita, kata Ustadz kalau kejadian kayak gini sunat sujud sahwi nih. Sujud sahwi laku nanti gitu. Niat sudah ada ya.
Tahu-tahu itu tadi perkara galau itu juga lah. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam tapi cepat diingat. Ya Allah, dalam hati sujud sahwi lupa lagi. Karena jarak antara ingat dengan salam itu enggak lama dan belum terjadi yang batalkan sholat seperti buang angin dan lain sebagainya, maka kalau dia mau masih boleh dia sujud sahwi. Balik lagi sujud sahwi, boleh? Ya, sujud sahwi pertama duduk, sujud sahwi kedua duduk, ya salam lagi. Salam yang tadi dianggap tidak ada hitungan, nggak dihitung, maka dia ulangi balik salamnya. Karena salamnya dianggap silap untuk sujud sahwi, dia diulangi balik salamnya. Jangan sujud sahwi aja nggak salam. Kalau nggak salam nanti nggak siap-siap sembahyangnya, tiba-tiba cakap batal lah. Baik, ada cumannya Bu. Apa cumannya? Kalau ibu pilih, udah terlanjur salam ya udahlah. Walaupun ibu tahu ini masih sunat boleh balik, tapi udahlah malas awak. Dah, habis itu tiba-tiba buang angin, katanya. Kira-kira sembahyangnya udah sah nggak itu? Udah sah apa nggak? Ini Bu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alah lupa sujud sahwi. Tapi udahlah, udah terlanjur ya udahlah. Walaupun sunat kalau mau balik sujud sahwi, tapi udahlah nggak usah lah, udah terlanjur ya udahlah, berarti ya nggak rezeki, udah nggak usah lah itu sujud sahwi. Diputuskannya nggak mau sujud sahwi, sah nggak sembahyangnya? Sah. Tiba-tiba buang angin, katanya. Kira-kira buang angin itu berpengaruh nggak kepada sembahyang yang dosa? Nggak masalah ya, masalah. Tapi kalau ibu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, ya Allah sujud sahwi lupa. Kata Ustadz masih sunat nih kalau mau. Ibu balik ke sujud. Allahu Akbar, masih aman. Duduk. Sujud sahwi yang kedua, tiba-tiba buang angin, katanya. Kira-kira sholatnya batal apa sujud sahwinya aja yang batal? Sujud sahwinya? Iya, kalau sholatnya batal, sujud sahwinya pasti batal ya. Ibu jangan berpikir gini. Sujud sahwinya aja lah yang batal, sholatnya enggak bisa. Karena kalau ibu balik ke sujud sahwi itu artinya balik kepada sholat. Makanya setelah 2 kali sujud sahwi kan kita wajib salam lagi, itu artinya kita balik ke sholat. Maka kalau terjadi buang angin, itu yang batal bukan cuma sujud sahwinya, tapi sholatnya pun ikut batal. Enggak bisa cup ya Bu. Begitu cup lah sujud sahwinya lah, nggak jadilah, udah yang tadi itu aja lah, salamnya udahlah itu aja lah, ngaci hanya pula bisa cup sembahyang. Udah paham ya Bu? Ya seginilah dulu, insyaallah selepas lebaran nanti syarat yang kedua nanti insyaallah kita lanjuti. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah
innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.